Andre Guru Yunus merupakan sosok ulama yang menunjukkan teladan kedisiplinan super tinggi, bukan hanya dalam urusan ibadah, juga dalam urusan sosial kemasyarakatan. Guru Kiai Haji Muhammad Yunus Maratan itu saya melihat seorang ulama yang sangat karismatik, yang memiliki wibawa dan memiliki keluasan ilmu yang luar biasa. Saya katakan demikian oleh karena beliau itu dalam perjalanan hidupnya selama saya jadi santri di pesantren Asadiyah itu misalnya terkait dengan kedisiplinan, beliau itu boleh dikata luar biasa disiplinnya, ya, luar biasa disiplinnya. Bukan hanya pada persoalan disiplin dari segi ibadah, tapi hampir seluruh masalah beliau itu sangat disiplin. Termasuk disiplin dalam memberikan pengajian, disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan kedisiplinan beliau itu boleh dikata hampir tidak ada ulama saya dapatkan sesedisiplin dengan beliau itu. Ya, saya berikan satu contoh yang sangat sederhana. Beliau itu kalau sudah misalnya menyatakan kita berangkat jam 10, maka jangan coba-coba molor dari waktu itu. Ini pernah terjadi karena Guru itu selalu didampingi oleh santrinya yang boleh dikata sudah kelas ustaz, ya. Jadi pernah suatu waktu beliau itu menuju suatu tempat dan didampingi oleh seorang santrinya. Maka apa yang terjadi, Guru itu pada biasanya dia yang terakhir naik di mobilnya. Jadi kalau sudah semuanya siap, misalnya kalau jam 10 mau berangkat, maka semua penumpang yang lainnya sudah naik di mobil sebelum jam 10. Begitu jam 10, Guru masuk mobil, sudah langsung jalan. Nah, pernah suatu waktu muridnya ini tadi, ya, yang menemani Guru untuk memenuhi sebuah undangan, ternyata dia terlambat. Guru sudah naik, akhirnya mobilnya jalan. Itu santrinya ini baru datang, ya ditinggalkan begitu saja, ya, ditinggalkan. Kalau kita mungkin stop dulu karena sudah datang, tapi Guru tidak, ya. Dan tentu ini menjadi pembelajaran kepada santrinya ini supaya kedepannya untuk berhati-hati. Jadi kalau kita bergaul dengan Guru dari aspek kedisiplinan itu luar biasa harus kita perhatikan. Nah, itu yang pertama. Dan termasuk juga kaitannya kedisiplinan dari segi dari segi ibadah. Ibadah yang saya katakan ini contoh kecil, misalnya sedekah. Guru Yunus itu dia mengamalkan, kalau saya pahami hadisnya itu ahabbul a'malu ilallah adwamuha wa inkallah. Jadi amal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah melakukan kebajikan meskipun itu sedikit, tapi dilakukan secara kontinuitas. Nah, Guru itu dalam kaitannya dengan bersedekah, selama beberapa tahun itu tidak pernah celengan itu lewat di depannya tanpa dengan diisinya. Nah, ini kan jarang ada ulama yang bisa melakukan. Meskipun ulama itu juga selalu bersedekah atau siapapun selalu bersedekah, tetapi tidak pernah melewatkan celengan di depannya tanpa mengisinya, itu yang barangkali sulit. Nah, saya memahami bahwa ini adalah semuanya bentuk kedisiplinan beliau. Nah, termasuk juga disiplin dari aspek berpakaian. Beliau itu tidak sama dengan ulama-ulama yang lain, dia bisa melayani berpakaian apa adanya. Tapi Guru Yunus itu saya melihatnya tidak pernah tampil di hadapan masyarakat ataukah keluar dari rumahnya tanpa pakaian yang rapi, ya. Jadi pakaiannya itu selalu disetrikanya, termasuk keharumannya, itu semuanya dijaga oleh Guru. Jadi saya melihat itu Guru itu dari aspek ini luar biasa kedisiplinannya. Kalau bilang mau berangkat jam begini,
berangkat itu jangan pak kalau ada orang yang panggil bilang teman tidak ada orang berangkat karena itu jam berapa mau sampai toh tunggu ki orang kalau terlambat ki begitu je biasa itu Bu kalau panggilan ditinggalkan karena tepat betulnya toh iya tepatnya disiplin. Satu hal yang istimewa bagi beliau ini yang saya kira susah mendapatkan ulama seperti beliau, itu adalah kedisiplinan beliau. Kedisiplinannya. Andre Guruta Yunus juga dikenal memiliki keluasan ilmu. Penghargaannya terhadap ilmu sangat tinggi, baik itu terhadap orang-orang yang berilmu, kitab-kitab sebagai sumber ilmu, serta tempat yang menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan. Guruta Yunus itu bukan hanya menghormati orang yang berilmu, bukan hanya menghormati kitab yang berisi ilmu, tapi tempat menimba ilmu pengetahuan itu pun juga dihormati. Ini ada pengalaman kami waktu kami pesantren baru masuk di tingkat alia. Kami dari santri-santri tidak tahu kalau di tempat itu ya pada biasanya ya kita pakai sepatu atau pakai sendal. Nah, begitu kita masuk di ruangan itu karena kita belum tahu tata keramanya seperti apa, kita semuanya pakai sendal. Nah, begitu Guruta datang, nah itulah yang menjadi nasihat kepada kita bahwa ini adalah tempat untuk menimba ilmu, kita membaca hadis, kita membaca Al-Quran, maka semestinya juga kita menghormati. Makanya termasuk sendal atau sepatu itu mestinya disimpan di luar, jangan masukkan di tempat ini. Nah, ini saya kira suatu bentuk bahwasanya beliau itu sangat menghormati yang namanya ilmu, yang bukan hanya pada ilmu itu sendiri, tapi semua saran terkait dengan ilmu itu luar biasa penghargaan beliau. Tak heran pesan yang selalu disampaikan di penghujung hidupnya, yakni meminta agar anak-anak kita terus disekolahkan, terutama di pesantren. Selalu pesan orang kalau ada bilang kasih anakmu semua itu pas sekolah ada itu ada rezekinya. Selalu kalau ada orang ada apa pas sekolah biar nanti nasa sama-sama selalu pas sekolah nanti dijajah tuh maku mungkin tempat mati anak tuh iya selalu dorong jadi itunya tuh sakit kalau ada orang guru apa dari sini kasih lanjut pesantren kasih selalu itu biasa kalau ada orang dia tidak bicara, tapi kalau masalah rumah pesantrennya biasa bicara itu jaga nasi pesantren kasih jalan baik-baik. Iya. Kiprah dakwah Andre Guruta Yunus lebih banyak dilakoni dengan memberikan pengajian-pengajian. Dalam sehari, dia bisa tampil memberi pengajian 3-4 kali. Terkadang ia malah harus ke Makassar agar bisa istirahat. Jadi biasanya itu kalau hari Kamis naik ke Makassar istirahat. Karena kalau di sini tidak bisa istirahat, biar tidur, biar apa ada orang. Jadi biasa itu hari Kamis naik ke Makassar, pulang langsung di sini Isa langsung di Radam tuh sudah Isa, ada pengajian di Isa ya langsung di situ.